Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di channel Medical Hypnosis ini, kali ini saya akan bahas 5 fakta hipnosis bisa mempercepat penyembuhan penyakit 80%. Nah, sebelum saya bahas, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, karena di channel Medical Hypnosis ini saya akan terus membahas bagaimana memanfaatkan ilmu hipnosis untuk medis apapun. Anda dokter, Anda perawat, Anda bidan, Anda praktisi medis lainnya, tukang sunat ya. Medis bisa menggunakan hipnosis untuk mempercepat penyembuhan pasien. Nah, faktanya yang pertama adalah bahwa apa yang kita pikirkan itu yang terjadi di dalam tubuh kita. Misalkan Anda berpikir bahwa saya pusing, saya sesak nafas, maka seketika tubuh akan merespon apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda sugestikan. Jadi ketika Anda ingin penyembuhan sebuah penyakit menjadi signifikan, menjadi cepat, maka ajarkan kepada pasien Anda untuk berpikir positif. Ini faktanya. Dan fakta itu Anda boleh buktikan sendiri bahwa ketika Anda berpikir bahwa saya pusing hari ini, maka mulai Anda mengatakan itu Anda sudah merasa pusing dan akhirnya pusing beneran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang kita ucapkan, sugesti, kata-kata, kalimat itu akan menjadi kenyataan. Jadi ketika Anda berucap bahwa saya tidak bisa ngapa-ngapain hari ini, saya lemas hari ini, saya tak berdaya hari ini, maka disitulah Anda akan menjadi tak berdaya, menjadi lemas, menjadi meriang, menjadi demam, dan akhirnya tidak bisa beraktivitas. Itu adalah faktanya. Jadi sugestikan diri Anda dengan kata-kata, dengan kalimat yang memang positif untuk diri Anda, untuk kesehatan Anda. Jadi ketika Anda menangani klien, maka doronglah klien tersebut, doronglah pasien tersebut untuk lebih cepat sembuh. Sehingga dengan memainkan sugesti, kata-kata, maka pasien ini akan mencapai penyembuhan yang bahkan saya presentasikan bisa 99%. Jadi lebih cepat untuk proses penyembuhan. Kembali kepada konteks hipnosis, bahwa hipnosis adalah bagaimana mempengaruhi orang lain dengan komunikasi, dengan memanfaatkan pikiran bawah sadar mereka agar menerima apa sugesti, apa kata-kata, apa kalimat yang kita sampaikan kepada pikirannya. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan positif, maka pikiran mereka juga akan menerima dengan positif, tentunya dengan arah kesehatan mereka. Kemudian fakta yang ketiga, mungkin Anda sering mendengar orang-orang sembuh dengan cara berpikir mereka. Ada satu contoh, dulu pernah di sebuah cerita kedokteran, ada seseorang yang divonis 2-3 hari akan mati. Namun karena dia yakin bahwa saya bisa sembuh, dia berpikir bahwa pasti ada jalan untuk sembuh, dan akhirnya sang pasien ini meminta dirinya untuk disuntik obat yang bisa menyembuhkan. Walaupun ketika itu dokter mengatakan bahwa ini obat tidak pantas untuk dirimu, ini obat harus orang yang secara vonis masih 2-3 bulan bisa sembuh. Namun dirimu kan divonis 2-3 hari mati. Tapi pasien ini yakin saya pasti bisa sembuh, dan keyakinan itu akhirnya membuat dokter memberikan suntikan obat itu kepada pasien itu karena permintaan dirinya. Dia sudah minta, kalau saya mati ya mati, kalau saya sembuh ya sembuh, tapi saya berpikir sembuh, tolong suntikan obat ini. Dan akhirnya disuntikan. Esoknya dia bisa berkomunikasi, dia bisa bercakap-cakap, dia bahkan bisa menggerakkan dirinya. Di situ saya lupa penyakitnya apa ya, kayaknya nafas ya. Jadi divonis nafas dan lumpuh, kemudian
setelah disuntikan itu esoknya dia bisa bergerak dan akhirnya bisa bernafas lebih lega dan bisa bercakap-cakap dengan terang, dengan jelas. Itu adalah faktanya. Dan mungkin Anda juga melihat di masyarakat seorang yang berpikir positif, yang mendapat sugesti positif, akhirnya bisa sembuh lebih cepat. Kemudian yang keempat adalah fakta bahwa respon tubuh akan memberikan respon pikiran. Nah, ini terjadi dulu ada cerita di Jakarta kayaknya, saya ingatnya ya. Ada seorang yang divonis juga mati dalam sekitar 2 atau 4 minggu. 2 minggu atau 1 bulan. Kemudian dia berusaha menggerakkan tubuhnya dan mensugestinya ketika dia buang air kencing dan buang air besar. Ya, gerak tubuh ini memberikan semangat. Artinya vonisnya begini. Saya lupa penyakitnya apa ya. Namun dia memberikan sugesti ketika kencing dan berak. Nah, kelumpuhan kayaknya. Jadi dia berusaha untuk bisa kencing dan bisa berak dengan normal, dan kemudian mensugesti dirinya ketika itu untuk sembuh secara normal. Nah, apa yang terjadi? Ini beneran. Setelah divonis 2 minggu atau 4 minggu dia akan mati, dan akhirnya sampai dengan 8 tahun dia masih bisa hidup. Jadi dengan berusaha meniatkan gerak tubuh dan merespon pikiran dan perasaan, maka pasien ini menjadi lebih cepat sembuh. Kemudian yang kelima adalah fakta bahwa selama kita bisa mengatur pola tubuh, pola pikiran dan perasaan ini yang disebut sebagai state of mind dalam hipnosis, maka yang terjadi adalah tubuh kita sesuai apa yang kita niatkan. Jadi kalau ingin cepat sembuh ya, berpikirlah yang baik, merasalah baik, kemudian gerakkan tubuh pada kebaikan. Maka diri Anda akan mendapat kesembuhan yang lebih cepat. Jadi silakan Anda pahami fakta ini dan praktekkan. Yakinkan kepada pasien Anda yang memang ingin segera sembuh, berikan motivasi kepadanya agar cepat sembuh. Ini bukan hanya permintaan pasien ya. Kalau diri Anda dokter, diri Anda praktisi medis dan ingin lebih terkenal dalam klinik Anda, lebih laku klinik Anda, maka berikan pelayanan untuk proses kesembuhan termasuk care dalam pengobatan. Jadi akhirnya Anda akan menjadi lebih baik daripada yang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi Anda untuk menjadikan prioritas pada pasien agar lebih cepat sembuh, lebih cepat, dan bahkan 99% bisa terbantu untuk sembuh. Dan untuk belajar tentang aplikasi medis dengan hipnosis, Anda bisa ikut di Medical Hypnosis yang bisa Anda ikuti dengan kontak admin saya yang ada di deskripsi video ini. Semoga ilmu hipnosis, dan tentunya sudah dipercaya banyak orang, bahkan dari awal dulu dokter-dokter juga sebagai praktisi hipnosis, jadi bisa membantu untuk mempercepat kesembuhan dan memanfaatkannya pada praktek medis. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, karena di channel ini akan terus membahas bagaimana hipnosis untuk medis, sehingga akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.